Halo guys, selamat sore. Jumpa lagi tetap saja semangat bersama Dapa Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Ini kita kondisikan dari lahan padi kita. Terlihat dari kejauhan sudah dipetik semua, berwarna kuning jerami. Ini tips aja, yaitu perawatannya yang bagus, yaitu setelah dipetik guys, usahakan langsung di herbisida tepatnya, yaitu yang golongan gramason atau dengan rumus kimianya paraquat-dichlorida. Ini membakar, di kejauhan nampak warna jerami sudah terbakar. Ini dibaguskan agar cepat kering, nantinya juga cepat pembusukan di batang-batang bawahnya. Nampak ada hijauan 1-2 adalah yang kurang terkais, kurang kelomoh. Nampak ada hijauan. Kita sebentar bergeser ke sebelah kiri untuk melihat yang ini bekas kombi. Ini yang kita soroti, yaitu nantinya jika tidak di herbisida nampak tumbuh seperti ini. Ini adalah sunten ataupun tumbuhan-tumbuhan semen yang nantinya akar ini di dalamnya tidak bisa lapuk, tidak bisa dicerna dengan tanah, yang kedepannya berakibat semacam asam-asaman guys, karena pembusukannya kurang sempurna. Terlihat ini bekas kombin yang sudah dirapikan, namun yang seperti ini suntennya ini harusnya mati, karena batangnya kalau masih hijau nanti proses pelapukannya juga akan lambat, yang berdampak di dalam tanah semacam reaksi panas yang berakibat untuk perakarannya juga kurang sempurna, tumbuhnya kurang sempurna karena ada reaksi panas di dalam tanah yang masih hijau untuk batang-batang padinya. Ini dari kejauhan, ini kita dekatkan di kiri kanan ini yang kemarin kita gunakan IPA glifosat guys. Ada 2 perlakuan herbisida. Ini yang di pinggir-pinggir ini, kiri kanan ini aplikasi awalnya kita pakai IPA glifosat. Kemudian yang di tengah nampak masih ada hijauan-hijauan, ini adalah yang kurang sempurna aplikasinya karena merata, ngawur guys bahasa Jawanya. Ada yang terkena dan ada yang tidak. Ini nampak bekas kombin lewat sini. Ini jika sebenarnya harus minta izin pemilik lahan ini, karena di desa guys, di Jawa nampak tidak ada izin, sebenarnya juga merusak seperti ini. Ada amblesan yang di kombi pedal sebelah sana. Artinya ini memang nantinya dibenahi, nggak ada tanaman, yang berarti kita biarkan nggak masalah, karena nanti suatu saat kita juga meminta jalan kiri kanannya los, gitu aja lah. Kita bergeser ke sebelah kiri, nampak seperti ini. Kita dekatkan kembali sunten-sunten seperti ini guys, yang nantinya mengganggu untuk perkembangan perakaran di dalam tanah, yang menyebabkan panas di dalam tanah. Akhirnya nantinya setelah ditanami tidak cepat subur, adalah reaksi yang di dalam tanah batang-batangnya ini masih hijau, langsung ditingkes, diluku, digaru, yang tidak sempurna untuk pelapukan pembusukannya. Ini nampak yang sudah kita aplikasi seperti ini. Ini sudah mengering, ini juga sudah mengering. Di kejauhan sana artinya sundan-sundan semi-semen ini sudah kita hentikan tumbuhnya, kita berantas dengan herbisida yang nanti mempercepat pelapukan. Kesimpulannya adalah batang ini jika sudah menguning seperti ini, ada kalanya dipastikan cepat pembusukannya bila dibandingkan dengan yang berwarna hijau. Kita ambil contoh yang berwarna hijau guys, nampak seperti ini. Nah, ini kan prosesnya nanti juga lama yang masih hijau. Selanjutnya tips yang bagus adalah secara teori memang herbisida dengan golongan organik tidak bisa dicampur guys. Ada kalanya organiknya kalah, karena organik termasuk jasad renik
ataupun bakteri yang menguntungkan akan mati dicampur dengan herbisidanya. Ini kemarin memang kita uji coba, kita aplikasikan sekalian dengan golongan Dikoprima, kita campur paraquat dichlorida. Kemungkinan bakteri tersebut bisa jatuh di dalam tanah, bisa hidup lagi. Kemungkinan menempel di jeraminya ini nanti setelah dirubuhkan, diluku garu juga akan hidup. Intinya pernah kita baca tidak lebih dari 7 jam bercampur dengan herbisida tidak masalah, bakteri masih hidup. Artinya karena mungkin sifatnya bakteri membelah diri, nantinya bila ketemu di tanah-tanah yang medianya lembab basah akan hidup kembali. Memang tidak terlihat tapi kita praktekkan. Intinya bakteri pembusuknya, penguraian juga ada, didukung dengan herbisida ini untuk mempercepat kelayuan, mempercepat pembusukannya, didukung dengan bakteri dan herbisida. Nampak di kejauhan ini, bayangkan bila tidak kita lakukan herbisida akan tumbuh subur seperti salimbu yang dimiliknya Pak Tiwi, bisa hidup lagi. Karena sundan yang padi biasa ini diperkirakan tidak bisa hidup, malah mengganggu untuk perkembangan di dalam tanah pembusukannya, apalagi ini musim padi kedua. Musim padi kedua biasanya curah hujan juga masih tinggi, tanah tergolong asam-aseman, juga tergolong sinar juga kurang. Intinya hama penyakit itu kalau di padi pada musim kedua ini yang bertambah parah, bertambah banyaknya ujian di padi musim kedua. Maka dari itu kita sempurnakan sebelum kita lakukan pembajakan, guys. Ini nampak terlihat di kejauhan berwarna kuning keemasan, kuning jerami, ini sudah dilakukan aplikasi herbisida. Yang di tengah ini paraquat dichlorida golongan gramason. Yang di pinggir-pinggir ini nampak rumput gerinting, ini memang sulit kita aplikasikan kemarin dengan merek dagang Blosat atau golongan Roundup, Kitamik, metilmetsulfuron untuk biji-bijinya biar sempurna, mati, tidak mengambang, artinya mengurangi untuk pertumbuhan rumput-rumputnya. Kita bergeser ke sebelah kiri. Ini milik tetangga yang kemarin kita review rubuh ke sini. Ini kita di tengah-tengah, yang sebelah kanan milik kita, yang sebelah kiri milik tetangga. Artinya benihnya ini sama Inpari 16 mix dengan 32. Ini memang permintaannya gemuk, lemu, subur, tidak diikuti dengan P dan K, kalsium juga kuat, akhirnya tertempa angin rubuh juga. Ini kemarin sudah kita ingatkan, intinya jangan lemu-lemu, jangan gemuk-gemuk, nanti tertempa angin pasti akan roboh, akhirnya juga roboh juga. Namun sepenting kita sudah menyarankan di milik kita ini memang kita prioritaskan untuk yang penting sehat, guys, sehat, kuat, tidak perlu gemuk. Karena ini pupuknya kita juga pemakaian 1 kali yang sudah kita review sebelumnya, umur 17-15 hari sekali pupuk dengan kompos dan NPK saja. Nampak seperti ini. Ini di hijauan-hijauan seperti ini, guys, yang nantinya tidak akan dicerna oleh tanah, pembusukannya lama yang menyebabkan tanah panas dan berujung ke tanah sama-saman, imbis-imbisen, tidak bisa sempurna untuk perakaran, untuk daya tumbuhnya. Kita bergeser ke sebelah depan, masuk. Ini di kiri kanan ini yang sudah kita aplikasi herbisida, nampak kita cek juga sempurna keringnya, matinya. Ini yang sebelah kanan ini milik tetangga kita, ini sudah dilakukan pembuatan lahan persemaian. Ini yang milik kita sebelah kiri, nanti kita pesankan jasa persemaian bibit kecil, bibit semi modern yang sudah kita review sebelumnya. Kita agendakan untuk 50 kilo per hektar, guys. Ini memang kita buat embel bahasa Jawanya, atau mungkin nanti jika tidak embel kita buat tanam jajar legowo yang sebelumnya sudah kita review. Varietasnya kita pilih Cibogo. Kita lihat nanti perkembangannya kayak apa. Ini yang sebelah kanan ini terlihat
belum disebarkan ke sini. Ini nampak masih masih ler-leran. Ini mungkin masih direndam di rumah. Persiapannya lahan seperti ini memang harus semacam berlumpur guys, nanti disebarkan akan menancap dan diikuti dengan banyaknya jerami-jerami hitam itu nanti untuk menutup biar tidak tertimpa angin juga tertimpa air. Ini kemarin yang kita lihat ular di sebelah sini, ular kayu. Ini kita waspada. Ini mungkin sudah dibuang. Kita lihat ke depan. Ini adu hangat bahasa Jawanya yang sudah dilakukan pengombian. Langsung ada air diratakan secara kasar. Yang penting tidak terlihat alur-alur kedalaman bekas kombin roda pemanen padi. Ini juga PR juga. Ini kita bandingkan dengan milik kita yang memakai jasa dos sebelah kiri ini. Ini sebenarnya maka dari itu kita perlakuan lahan sebelum ditanami, sebelum dilakukan pembajakan, ini kita keringkan dulu. Si bekas jerami ini juga terlalu tinggi guys. Ini nantinya bayangkan di luasan seperti ini sudah membantu bahan organik untuk kesuburan tanah. Artinya memang di dalam tanah ada bahan organiknya, apalagi kita pakai Dekoprima atau golongan E4 guys. Yang penting bakteri pengurai, bakteri yang bisa digunakan untuk WC itu juga kategori pengurai. Semprotkan aja nggak masalah, nanti dicampur dengan tetes ataupun yang rasa manis untuk menghidupi bakteri biar berkembang dengan cepat. Nampak seperti ini. Jika nanti ada pembakaran bekas sisa seperti ini, usahakan yang bekas-bekas pembakaran ini tidak usah dipupuk guys, lebih bagus diratakan. Untuk yang depan ini bisa dipupuk karena ini nitrogennya tinggi. Jika dipupuk pasti rubuh. Ini kemarin juga bekas bakaran jerami ini yang terlihat rubuh. Yang nampak di sebelah sana tidak ada kerubuhan karena nitrogennya tidak berlebih. Mungkin di sini cukup untuk review kita. Artinya kesimpulannya, jika mau tanam, bakar dulu dengan herbisida Paraquat-Dichloroda. Setelah bakar semprotkan atau dicampur aja nggak masalah dengan bakteri yang menguntungkan, golongan E4 atau Dekoprima. Ditambah lagi nanti guys, setelah diluku garu, aplikasikan lagi untuk golongan bakteri biar sempurna berkembang biak di dalam tanah. Nanti ini kita agendakan tetap pemakaian pupuk. Nanti kita komposnya di sebelah sana juga masih banyak. Nanti tetap aplikasinya NPK sama kompos saja. Nampak seperti ini dibakar. Ini bila dibandingkan dengan milik-milik tetangga yang sudah kita praktekkan, kita bakar agar pelapukannya lebih cepat, lebih bagus, juga tidak mengurangi keasaman tanah. Ini sudah dibersihkan. Ini di kejauhan mulai persemaian, artinya juga serempak biar nanti hama penyakitnya juga tidak loncat sana loncat ke sini. Kurang lebih gitu guys. Terima kasih.